Halo teman-teman, selamat datang di SM Kamera ya. Terima kasih teman-teman ya udah nonton sampai 400.000 views di YouTube. Terima kasih ya. Bagi kalian teman-teman yang belum subscribe dulu karena kita selalu ada giveaway buat teman-teman semua. Yang bagi beruntung kita akan kirimkan langsung ya unit DSLR atau mirrorless serta uang tunai lainnya. Ya teman-teman, kita adalah toko kamera termurah se-Indonesia yang teman-teman bisa bandingkan dengan toko-toko di mana saja. Teman-teman juga bisa menjual ya, kalau misalnya kalian pengen jual kamera, kalian bisa langsung kirim atau datang langsung ke toko kita di Jalan Selokan Mataram, Sleman, Yogyakarta teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai kenapa sih ada kamera dengan tipe yang sama, misalnya nih si A dan si B, tipe kameranya sama-sama 1300D Canon, tapi hasilnya berbeda. Besar kemungkinan yang pertama adalah karena skill ya, mungkin teman-teman perlu belajar banyak ya, belajar banyak di YouTube, di Instagram, kelas-kelas fotografi untuk hasil yang lebih maksimal. Itu yang pertama, itu faktor eksternalnya ya. Kalau misalnya faktor internal dari kameranya itu biasanya terletak pada sensor teman-teman. Nah, sensor ini harus dipastikan bersih dari debu dan jamur ya. Kalau misalnya masih jamur-jamur halus nggak menjadi masalah, namun hasilnya akan menjadi kurang maksimal apabila jamur itu sudah menjadi kerak di dalam sensor itu tadi. Tapi dengan hati-hati karena sensor itu gampang sekali baret. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak berani, alangkah lebih baiknya pergi ke tempat servis kamera atau misalnya pun datang ke toko kita juga bisa. Yang selanjutnya ada di lensa kamera. Lensa kamera ini ada beberapa lapis kaca teman-teman. Nah, biasanya di optik ini kalau misalnya jarang digunain atau mungkin penyimpanannya tidak tepat, biasanya dia berjamur. Nah, kalau misalnya jamur-jamurnya itu masih standar, masih biasa aja lah gitu, sedikit tipis, itu tidak menjadi masalah ya, nggak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi hasil dari gambar kita. Namun apabila jamur ini sudah menjadi kerak, dia itu jamur yang udah lama banget, terus akhirnya mengering, bertumbuh lagi, kering, dan akhirnya kaca atau optik dari lensa kita itu kotor gitu ya. Apabila mempunyai kacamata, ini kalau misalnya kena sidik jari aja itu agak risih gimana gitu ya, tapi ya masih bisa lah. Yang ketiga itu ada mainboardnya. Mainboard ini adalah otak dari kamera kita, otak dari DSLR atau mirrorless. Nah, biasanya ini jarang banget sih terjadi, tapi kamera-kamera yang kerjanya berat, misalnya sering digunakan untuk foto wedding, terus banyak aktivitas dan lain sebagainya, itu biasanya besar kemungkinan akan mengalami penurunan performa mainboardnya. Jadi seperti laptop juga teman-teman, kalau misalnya sering digunain untuk pekerjaan-pekerjaan berat, dia jadi sistemnya lambat gitu ya. Kira-kira kamera itu hampir sama juga, tapi ya masih bisa dicegah lah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pun membeli kamera DSLR mirrorless itu di tempat yang sudah terpercaya seperti kita tidak bilang yang lebih baik, tapi kita itu berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita cek misalnya kamera masuk ke toko kita cek hingga benar-benar kita rasa barangnya berkualitas, kita ambil dan kita jual gitu teman-teman. Jadi tidak sembarangan unit yang kita jual untuk teman-teman sekalian. Kondisinya istimewa, murah meriah, dan kita sering juga diskon teman-teman. Ya teman-teman bisa gunain kamera itu banyak banget ya. Jadi tidak hanya pecinta fotografi, kalau teman-teman kurang suka fotografi juga bisa menghasilkan cuan dari rentalan kamera, misalnya merentalkan kepada teman-teman kalian, atau misalnya teman-teman mau buat konten seperti yang di YouTube ini untuk mendapatkan ya sedikit tambahan uang, bisa banget ya teman-teman. Seperti dulu mungkin kamera itu sekunder gitu, tapi sekarang sudah hampir menjadi primer gitu. Atau mungkin teman-teman ingin membangun personal branding atau branding suatu produk di Instagram, butuh banget ya kamera. Kamera itu sangat membantu orang-orang untuk datang ke Instagram kita atau membeli produk kita gitu. Hal yang keempat itu biasanya terletak pada ya sebenarnya seperti yang nomor satu tadi. Jadi hal keempat itu adalah lighting atau cahaya. Kalau misalnya di dalam indoor seperti ini, saya syuting ini di dalam ruangan, jadi saya gunakan lighting kiri, kanan, belakang,
Nah, akhirnya hasilnya lebih maksimal. Jadi walaupun kamera kalau misalnya pencahayaannya itu kurang, maka hasilnya itu tidak maksimal, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe YouTube kita dan follow Instagram sm_kamera karena kita di 40.000 follower akan giveaway kamera lagi. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Oh, Jesus Christ.